Hai semuanya, selamat datang di Winda Winarsi Channel. Seperti yang kalian tahu, ini adalah videoku yang pertama. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang 11 tanda awal kehamilan sebelum telat menstruasi. Tetapi sebelum kita membahas tentang 11 tanda awal kehamilan sebelum telat menstruasi, buat kalian yang baru join ataupun baru ketemu dengan channelku ini, jangan lupa untuk dukung terus channelku ini ya, supaya lebih berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share videoku ini dengan sebanyak-banyaknya, agar teman-teman kalian yang sedang membutuhkan informasi bisa mendapatkannya dari channelku ini. Buat kalian yang penasaran, tetap stay tune terus ya. Buat kalian pasangan suami istri atau pasangan yang sedang menjalani program kehamilan, pastinya kalian setiap bulannya akan menandai di kalender kalian. Misalnya di tanggal 9 biasanya kalian menstruasi, ini sudah telah 1 minggu tapi kenapa masih belum mens? Apa mungkin aku ini hamil? Nah, pastinya kalian akan berpikir seperti itu, dan nanti akan terfikirkan karena kalian pastinya, apa mungkin nih aku harus beli test pack agar tahu aku ini hamil atau enggak. Nah, dari 11 tanda yang nanti aku akan sebutkan, kalian bisa mengenali ciri-ciri tanda kehamilan yang muncul pada diri kalian, dan kalian pastinya akan mengetahui, oh jangan-jangan aku ini hamil nih ya. Oke, langsung saja. Tanda awal kehamilan yang pertama, yaitu perut akan terasa kembung atau begah. Nah, perut terasa kembung ataupun begah ini disebabkan karena adanya perubahan hormon. Untuk mengatasi perut yang terasa kembung ataupun begah ini dengan cara makan sedikit tapi sering. Tetapi apabila kalian makan seperti biasanya dengan porsi yang seperti biasanya juga, misalkan mumpung enak nih aku makan banyak aja, nah itu nanti justru akan membebankan perut kalian sehingga perut kalian akan tetap terasa semakin begah. Nah, tanda yang kedua yakni sering kencing atau beser. Nah, sering kencing ataupun beser ini disebabkan karena adanya peregangan pada rahim. Nah, kalau misalkan tidak terjadi pembuahan kan rahim akan tetap mengecil, tidak akan terjadi perubahan ya. Tapi kalau misalkan orang hamil itu rahim akan semakin membesar sehingga kantong kemih yang ada di dalam tubuh kita itu akan terjepit karena adanya pembesaran pada rahim. Nah, selain karena pembesaran rahim, itu juga disebabkan karena adanya janin yang sedang berkembang di dalam tubuh kita, sehingga kinerja ginjal itu akan bekerja lebih ekstra. Tanda yang ketiga yakni nyeri atau terasa penuh pada bagian payudara. Nyeri atau penuh pada bagian payudara ini disebabkan karena adanya perubahan hormon. Nah, nyeri ataupun rasa penuh pada bagian payudara ini adalah salah satu indikasi bahwa sel sperma dan sel telur itu sudah bertemu. Tanda yang keempat yakni lelah atau ngantuk. Jadi yang biasanya kalian itu energik ya, kerja masih sedikit, masih dengan kategori seperti biasanya, tapi tiba-tiba kalian terasa, kenapa aku cepat-cepat lelah ya, kenapa aku jam segini sudah ngantuk. Nah, ini juga harus patut kamu waspadai, bisa jadi kamu saat ini sedang hamil. Tanda yang kelima yakni mual ataupun muntah. Nah, mual ataupun muntah ini juga disebabkan karena adanya perubahan hormon. Nah, biasanya mual ataupun muntah ini muncul pada minggu keempat sampai keenam awal kehamilan. Cerita sedikit ya, kalau aku kemarin itu mual dan muntah ini muncul ketika
usia kehamilanku memasuki 6 minggu. Jadi pada waktu masih awal-awal kehamilan itu masih nggak kerasa, jadi makan tuh masih enak. Tapi ketika mulai masuk ke 6 minggu itu makan sudah berubah, terasa nggak enak dan juga sering mual ataupun muntah di pagi hari, atau yang sering kalian kenal dengan morning sickness. Nah, tanda yang keenam yakni sensitif terhadap bau-bauan. Jadi misalkan kalian kalau biasanya kan tidak terjadi sensitif kan ya terhadap bau, atau mungkin beberapa orang tertentu yang memang sensitif terhadap bau. Tapi kalau misalkan kalian itu tiba-tiba yang awalnya tidak terlalu sensitif menjadi sensitif terhadap bau-bau tertentu, misalkan bau masakan apa atau makanan apa tertentu, misalkan juga bau suami, nah itu juga bisa salah satu indikasi kalau kamu sedang hamil. Jadi itu masih kategori wajar ya, normal. Tanda yang ketujuh yaitu keputihan. Nah, ini keputihan kan biasanya kita alami ketika sebelum menstruasi, bisa terjadi pada perempuan umumnya 1 minggu sebelum menstruasi ataupun 1 minggu sesudah menstruasi. Nah, kalau misalkan kalian tiba-tiba mengalami keputihan yang lebih banyak, tiba-tiba becek ataupun lebih basah pada celana dalam, itu adalah hal wajar selama keputihan yang kalian alami itu tidak berbau, tidak berubah warna, dan juga tidak gatal. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau sudah bau, berubah warna, juga gatal, kalian harus secepatnya konsultasi kepada dokter kalian. Tanda yang ke-8 yakni hiperpigmentasi pada sekitar areola. Nah, kalau kalian mengamati pada sekitar areola pada diri kalian masing-masing, pastinya nanti kalian akan lebih menghitam pada bagian tersebut. Jadi untuk tanda ini itu tidak semua orang langsung muncul di awal kehamilan. Tanda yang ke-9 yakni kram perut di bagian bawah. Nah, untuk kram perut ini hampir sama seperti saat kita menstruasi, tapi kalau pada orang yang hamil, kram perut ini terjadi tidak terlalu tidak sering pada saat orang akan mengalami menstruasi. Jadi letak kram perutnya itu berada di bagian bawah pusar. Tanda yang ke-10 yakni pendarahan atau implantasi. Nah, pendarahan atau implantasi ini pada orang hamil ataupun orang yang sedang mengalami menstruasi itu berbeda ya. Jadi untuk pendarahan atau implantasi ini pada orang hamil itu hanya terjadi 1 atau 2 jam, bisa juga 1 hari, tetapi darah yang dikeluarkan tuh hanya sedikit, seperti 1 atau 2 tetes air saja, seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang menstruasi itu kan awalnya sedikit, tetapi nanti hari selanjutnya terus bertambah volumenya. Jadi bedanya itu. Awal kehamilan yang ke-11 yang terakhir ya, yaitu pusing dan konstipasi. Nah, pusing ini disebabkan karena adanya perubahan hormon dan juga tekanan darah yang meningkat. Jadi nanti teman-teman pastinya akan merasakan pusing yang ringan, enggak terlalu berat, tapi itu akan sering muncul. Nah, selain pusing, kalian juga nanti biasanya akan merasakan yang namanya konstipasi atau sulit buang air besar. Nah, konstipasi ini disebabkan karena melambatnya sistem pencernaan. Jadi nanti kalian akan merasakan agak susah untuk buang air besar ini. Oke, itu tadi 11 tanda awal kehamilan. Buat tambahan aja ya, buat tanda awal kehamilan itu sudah aku rasakan dan itu berdasarkan pengalaman
aku hamilnya saat ini. Nah, saat ini usia kehamilanku itu memasuki 4 bulan. Jadi buat kalian wanita-wanita yang sedang program hamil ataupun yang sedang berjuang untuk garis 2, kalian mesti tahu tanda-tanda ini karena menurutku ini juga sangat penting. Terima kasih juga aku ucapkan buat teman-teman yang sudah nonton videoku ini. Semoga bermanfaat. Untuk kritik dan sarannya silakan tinggalkan di kolom komentar.